Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrita, nomor stambuk 1910421017 dari kelas 1 Manajemen Bisnis Internasional dari Prodi Manajemen Universitas Fajar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Internasional, yaitu Dr. Hasniati SE MSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini terkait ekspor dan impor. Pada mulanya, perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah tertentu. Semakin berkembangnya arus perdagangan, hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara pengusaha dalam satu wilayah negara tertentu, tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan hubungan-hubungan dagang tersebut semakin beraneka ragam. Oleh karena itu, kegiatan ekspor dan impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Maka dari itu, kita perlu memahami apa itu ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor, di mana ekspor merupakan kegiatan penjualan barang atau jasa dalam negeri ke pihak yang ada di luar negeri. Barang yang dijual oleh pihak dalam negeri berupa hasil alam seperti rempah-rempah, biji kopi, dan bahan lainnya. Secara singkat, ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Adapun tujuan dari ekspor, yang pertama yaitu mengendalikan harga produk, yang kedua menumbuhkan industri dalam negeri, yang ketiga memperbanyak lapangan kerja. Dengan secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan kerja baru dalam pertumbuhan ekspor Indonesia, akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Adapun kebijakan dari ekspor, yaitu yang pertama menetapkan harga yang berbeda-beda untuk satu negara dengan negara lain dengan barang yang sama, berdasarkan perjanjian dalam rangka peran tarif. Yang kedua yaitu pemberian subsidi, di mana pemerintah memberikan premi seperti bantuan biaya pembebasan pajak dan lain-lain. Terakhir yaitu dumping, yaitu menetapkan harga barang ekspor lebih murah daripada harga barang dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan bila pasar dalam negeri bisa dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu impor. Impor merupakan suatu proses pembelian atau mendatangkan barang atau jasa negara lain masuk ke dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki komoditas gandum, sehingga untuk memenuhi pasokan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Adapun tujuan dari impor, yaitu yang pertama meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negeri, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Yang kedua yaitu memperkenalkan produk baru di pasar dan menyediakan produk dengan kualitas tinggi. Yang ketiga yaitu mengurangi ongkos atau bisa diproduksi. Adapun kebijakan dari kegiatan impor, yang pertama yaitu kuota, yang mana merupakan jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu agar tidak mengganggu industri dalam negeri. Yang kedua yaitu tarif, di mana kebijakan pemerintah untuk menetapkan tarif impor suatu jenis barang untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Misalnya dengan tarif tinggi, maka barang-barang impor akan naik harganya, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam akan memiliki daya saing dan beli konsumen. Terakhir, subsidi, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi pada produsen dalam negeri sehingga harga barang dalam negeri menjadi lebih murah dari barang yang impor. Terakhir dari pembahasan saya yaitu tentang pengelompokan barang ekspor, di mana dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama
yaitu barang yang diawasi ekspornya seperti dari produk peternakan, meliputi bibit sapi bukan bibit, kerbau, kulit buaya, wheat blue, binatang liar, dan tumbuhan. Dari produk perikanan yaitu ikan Napoleon, benih ikan bandeng. Dari produk perkebunan yaitu inti kelapa sawit, sedangkan dari produk pertambangan yaitu gas, kokas, biji logam mulia, perak, emas, dan yang kedua yaitu barang yang dilarang ekspornya, seperti dari produk perikanan yaitu anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias botia, sedangkan dari produk kehutanan yaitu kayu bulat, bahan baku serpik, bantalan kereta api, dan kayu gergaji. Terakhir yaitu barang yang bebas ekspornya, seperti semua jenis barang yang tidak termasuk dari barang yang diawasi ekspornya dan barang yang dilarang ekspornya. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.